Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam pemirsa terkasih, saya menyebut Anda dan semua pemirsa terkasih dimanapun di episode baru program pembelajaran Alkitab harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita sampai pada kitab Amsal, yang ketiga dari kitab puisi, kita mempelajari pasal yang keempat, yang berbicara tentang keunggulan hikmat. Di episode terakhir, kita bicara tentang kesimpulan akhir bahwa orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Jauh di lubuk hati saya berdoa agar Anda menjadi salah satu dari mereka yang bijaksana, yang mempertimbangkan firman Tuhan dengan serius, dan menyimpannya di dalam hati agar mereka tidak berbuat dosa terhadap Tuhan. Izinkan saya memulai episode ini menyambut hamba-hamba Tuhan. Yang bersama kami di studio, Saudara Esam Khalil, selamat datang. Terima Dan kasih. Saudara Muayyim Basir, selamat datang. Halo. Dan menyambut para hadirin di studio, selamat datang. Izinkan saya membaca beberapa ayat dari pasal 4 dan saya akan bertanya kepada Saudara Esam. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian, junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Saudara Esam, penulis Salomo mengacu pada hubungannya dengan ayahnya, Daud, dan bagaimana ayahnya mengajarinya. Bisakah Anda memberitahu tentang hubungan ini dan tentang masa remaja Salomo? Faktanya, Salomo berkata tentang ayahnya, aku diajari ayahku, katanya kepadaku. Artinya beberapa instruksi memang diucapkan kepadanya dan beberapa lainnya dia saksikan dari Daud. Nyatanya Daud disalahkan karena tidak terlalu baik dalam membesarkan anak-anaknya. Tampaknya dalam hidupnya Salomo adalah seorang pemuda yang lembut. Dia mengatakan hal itu tentang dirinya sendiri. Lembut berarti dia Tangguh. rapuh, ya tidak tangguh. Tepat. Ini berlangsung sampai hari-hari terakhir seperti yang kita baca di kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Ketika saat kematian Daud mendekat dan ia berpesan kepada Salomo anaknya. Ini yang satu-satunya kita tahu diucapkan kepada Salomo secara harafiah. Salomo berkata, aku diajari ayahku, katanya kepadaku. Aku akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Sepertinya dia harus menjadi lebih tangguh. Terlihat bahwa Salomo mendengarkan nasihat itu dengan cermat. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Itu yang Salomo lakukan di awal kehidupannya. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Apa yang dikatakan dalam kitab Amsal adalah kesimpulan dari apa yang dialami, dengarkan dan terima, baik dari Daud ayahnya ataupun dari Batsheba ibunya. Jelas bahwa Salomo mengikuti instruksi ini dengan sangat baik pada awalnya menepati firman Tuhan, khususnya mengenai hikmat. Sebagaimana ketika Allah meminta Salomo untuk meminta apapun yang diinginkannya, Salomo hanya meminta hikmat. Jadi dia mendengarkan instruksi, melakukannya dan berhasil. Namun ketika dia menyimpang dari hukum yang diwajibkan kepadanya untuk diikuti, Salomo mulai mengalami kegagalan.
Tolong beritahu kami tentang bahayanya mengajar orang lain tanpa hidup berdasarkan hal serupa, baik kepada anak-anakku atau berkhotbah kepada umat. Sementara hidupku sendiri, hampa dari apa yang aku ajarkan. Anda mengatakan di sini, dia mengajar putranya dan Dia menunjukkan juga kepadanya melihat. teladan yang baik dengan mendengar dan melihat. Beritahu kami tentang bahayanya dari ketiadaan. Dari dua hal tersebut pada diri orang yang mengajar, mendidik, atau berkhotbah. Faktanya saya dapat menemukan contoh mengenai hal ini pada Imam Eli. Putra-putranya tidak melihat teladan yang baik dalam pembicaraan yang sering dia ulangi. Hasilnya mereka menjadi aib bagi seluruh umat Allah. Satu tragedi jika seseorang menganggap remeh ucapannya. Anak-anak adalah yang pertama mencermati ucapan kita. Anak-anak tinggal bersama saya di rumah dan melihat saya secara nyata saat saya melepas semua topeng. Jika saya jujur, mereka pun demikian. Bahkan sampai bertahun-tahun. Mungkin pengaruhnya tidak langsung seperti yang terjadi pada Salomo. Tepat. Semasa hidup Daud, Salomo bukanlah anak yang sempurna, namun di kemudian hari, kesalehan ini berdampak padanya dan dia hidup sesuai dengan kesalehan tersebut. Untuk Anda, Saudara Muayin, Daud berkata kepada anaknya Salomo untuk mendapatkan wawasan, lalu mendapatkan hikmat. Apa yang dimaksud memperoleh wawasan dan hikmat? Memilikinya. Memilikinya. Mendapatkan sesuatu berarti memilikinya. Faktanya di sini saya dapat melihat aspek positif tentang Daud. Ketika Daud menyadari kegagalannya dan kegagalan Adonia putranya, dia bergegas memperhatikan Salomo untuk memastikan bahwa dia terikat dengan baik kepada Tuhan dan firman-Nya. Dari bagian dibacakan saudara kita tercinta Esam, kita paham bahwa sebelumnya untuk menetapkan dirinya membangun rumah Tuhan, dia perintahkan Salomo untuk mentaati hukum Tuhan. Seolah Daud ingin katakan bahwa jika ia terikat pada hukum, simpanlah, pahamilah dan hidup sesuai dengan firman. Maka akan sangat mudah baginya untuk membangun bait yang Tuhan kehendaki. Dapatkan wawasan, dapatkan hikmat, miliki semuanya, jangan lupakan segalanya. Jangan berpegang teguh pada semua ini hanya dalam keadaan yang baik. Dan saat engkau menghadapi tantangan, kau lupa tentang apa yang tertulis dalam Alkitab, dan kau mulai mencari solusi lain. Hasil baik yang akan terima Salomo adalah bahwa engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah bila kamu mencintai firman Allah dan nasihatku bagi yang mengeluh bahwa mereka sulit memahami firman Tuhan adalah mencintai Alkitab, maka engkau akan mudah memahaminya. Dan itu akan membuat engkau tetap berada di jalur benar dengan sangat mudah. Dan berlaku baik sebagaimana Tuhan ingin engkau jalani. Tepat. Kita lihat sejenak, lalu kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa yang terhormat, kita akan bertemu setelah rehat. Saya dorong Anda untuk mengirimkan pertanyaan, permintaan, atau apapun kepada kami. Kirimkan ke alamat yang ditampilkan dan kita bertemu setelah rehat. Beginilah reaksi orang-orang kafir terhadap gaya hidup tetangganya yang beragama Kristen pada masa awal masuknya agama Kristen. Mereka heran dengan gaya hidup baru orang-orang Kristen, dengan cara baru dalam kehidupan yang tidak biasa mereka lakukan maupun mereka lihat. Orang-orang yang tidak percaya masih berpikir bahwa para pengikut Kristus sedang menuju ke arah yang salah. Jalan yang dipilih oleh orang-orang kafir mungkin terlihat lebih benar dan lebih baik. Namun pada akhirnya mereka mengarah kepada kehancuran yang abadi. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kita telah kembali dan siap menjawab pertanyaan dari para hadirin. Salomo mengatakan dapatkan hikmat, dapatkan wawasan. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Adakah perbedaan antara hikmat dan wawasan? Izinkan saya tambahkan satu kata, pengetahuan. Pengetahuan adalah bentuk paling sederhana dari ketiganya. Jika saya mengetahui sesuatu, misalnya matahari terbit di pagi Kemudian hari, saya peroleh informasi. lalu saya diberitahu tentang itu, maka tidak ada bedanya bagi saya. Saya tidak sesuaikan hari saya dengan itu, juga tidak berjalan dalam kehangatannya, tidak ada yang seperti itu. Wawasan, tingkatan yang lebih tinggi dari pengetahuan, di mana saya memahami mengapa hal itu terjadi dan bagaimana saya dapat memperoleh manfaat darinya. Namun sampai saat ini saya belum mendapatkan manfaatnya. Karena manfaat terjadi melalui hikmat, dan untuk definisi hikmat yang paling sederhana adalah dengan terampil menggunakan pengetahuan untuk membuat keputusan yang tepat menurut cara terbaik dan pada waktu Pada yang waktu tepat. Tepat. Kalau begitu hikmat, di dalam ucapan sebut saja kata-kata bijak. Harus tahu apa yang harus dikatakan, bagaimana, dan juga Dan mengapa kapan. mengatakan. Mengenai pengambilan keputusan, maka saya mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang saya miliki sebelumnya. Saya menggunakan pengetahuan yang benar di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang tepat. Sederhananya, orang bijak adalah orang yang pada saat mengambil keputusan,
tentang apapun atau bahkan keputusan untuk berbicara, dia punya pemahaman yang cukup, juga kesadaran terhadap keadaan sekitar, Sempurna. mengevaluasi segala sesuatu dengan cermat, dan dia membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan semua dimensi masalah tertentu. Lalu bagaimana jika saya tidak seperti itu? Alkitab punya kabar baik. Bagi yang kekurangan hikmat, Tanya pada Tuhan. mintalah. Beberapa orang punya kemauan, dan mengenai hal ini secara khusus dia mengatakan bahwa Tuhan memberi dengan murah hati kepada semua orang tanpa celah. Seolah Tepat. ia ingin katakan bahwa Tuhan ingin semua anaknya menjadi bijak, jangan khawatir. Tepat. Saudara Muayin, kita telah bicara tentang hikmat, pengetahuan, pemahaman. Sekarang kami ingin mengetahui tentang berkat hikmat. Apa sajakah berkat dari hikmat? Ini sebenarnya banyak kita dapat menemukannya melalui bagian ini. Di antaranya adalah penyimpanan, menikmati hidup di bumi bukan hal-hal duniawi, tetapi hidup dalam takut akan Tuhan. Untuk berjalan di jalan Tuhan, ingin kita masuk ke dalamnya. Dia berkata, supaya umurmu panjang. Sebelumnya kita mengindikasikan bahwa ini adalah sebuah janji untuk kehidupan duniawi tentang orang-orang duniawi, orang Yahudi. Di sini dia bisa menikmati hari-hari itu meskipun jumlahnya sedikit. Dia benar-benar bisa menjalaninya dengan cara yang menyenangkan karena dia terikat erat pada firman Tuhan dan kepada Tuhan. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Ada banyak cara dan dia tidak bisa memilih ke mana harus pergi. Tetapi jalan yang lurus atau benar dapat ditemukan melalui hikmat yang dianugerahkan Tuhan dan memberinya. Ia dapat menemukan jalan kebenaran atau jalan yang benar yang harus dimasuki. Tepat. Saudara Esam, pasal ini ditujukan kepada kaum remaja. Seperti Salomo, berbicara tentang perintah ayahnya yang diberikan Daud kepadanya ketika dia masih remaja. Izinkan saya katakan bahwa setiap remaja putra yang memperhatikan kita membutuhkan kata-kata ini. Bagaimana hikmat dapat membimbing generasi muda dalam hidupnya? Apa yang diperingatkan oleh mereka? Mulai dari ayat yang ke-10, ia memperjelas kata ini, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Hal yang sangatlah mungkin dilakukan anak muda adalah menutup telinga terhadap hikmat dan juga pengalaman. Dia mungkin mendengar dan tidak menerima. Tepat, tidak menerima. Saya yakin ini banyak terjadi zaman sekarang, namun saya berkata terimalah, pahamilah, terapkan dengan cara yang relevan dengan usiamu. Tidak ada yang meminta Anda untuk hidup dengan tidak konsisten dengan usiamu. Kemudian dia berkata dalam ayat 13, berpeganglah pada didikan. Jadi apa yang sebenarnya dimaksud dengan instruksi? Aturan perilaku. Ya, aturan tentang bagaimana hal-hal tertentu seharusnya. Jangan lepaskan. Jangan melepaskannya, artinya jangan menganggap biarkan begitu enteng saja. atau jangan biarkan begitu saja. Dengan demikian, janganlah menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Saat ini orang-orang jahat berkembang pesat, seperti seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Karena kita berada di akhir zaman, wajar saja jika kejahatan menyebar. Jika saya mendengar ada orang yang bertindak salah, melakukan hal yang salah, atau pergi ke tempat yang salah atau berperilaku salah, saya harus bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah, karena tidak semua hal sama. Saya harus menjauh dari apa yang salah. Larangan ini adalah mutlak, janganlah menempuh jalan orang fasik. Maksudku tidak bisa mencobanya. Karena penasaran hanya untuk mencari tahu, tapi dia tidak mau terlibat, dia tidak akan hidup Di ayat seperti 15 kita membaca jauhilah, artinya menjauhinya sepenuhnya. Jauhi artinya jangan mendekat, menyimpanglah daripadanya. Dan jalanlah terus. Artinya, Jangan pernah mendekatinya. semua frasa berturut-turut ini meyakinkan Anda bahwa Anda tidak mengetahui jika Anda memilih untuk berjalan melalui jalan itu. Bagi Anda ini layaknya berjalan di lereng pegunungan pada hari hujan. Saat hendak meletakkan kaki, bisakah Anda memberitahu di mana kakimu akan berpijak? Anda tidak bisa kemana-mana. Itu sebabnya dia peringatkan dia terhadap cara-cara seperti itu. Kemudian dia berkata bahwa orang jahat ini benar-benar dalam keadaan buruk karena tidak dapat tidur jika tidak berbuat jahat. Mereka tidak akan tinggalkan Anda kecuali Anda ikut berbuat salah. Kantuknya lenyap jika tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Ini benar-benar berantakan. Dia ingin memberitahunya untuk menyadari tujuan mereka dan situasi yang mereka jalani. Jika Anda pertimbangkan, Anda akan menghindarinya dengan hati-hati. Saya akan Oke, bacanya sebagai teruskan. kecil dari ayat 14. Janganlah menempuh, Anda mengacu pada itu. Siapa yang penasaran, siapa yang ingin mencobanya sekali. Bahayanya terletak pada langkah pertama ini. Misalnya saudara Mogen, saya seorang anak muda yang menggunakan internet. Apa yang lebih saya perlukan selain menulis situs? Ini sederhana. Saya tidak bertemu dengan siapapun dan tidak mempunyai hubungan zina dengan siapapun. Semua yang saya lakukan hanya melihat situs itu dan saya terkendali. Saya tahu kapan harus logout, kapan login, apa Anda yang salah. mengklaim memegang kendali sebelum Anda masuk ke situs. Tapi setelah Anda melakukannya, Anda tidak akan dapat menariknya kembali. Saya menyoroti sebuah contoh dari Alkitab. Teruskan. Dina, putri Lea, yang dilahirkannya bagi Yakub, tidak keluar untuk berbuat dosa. Dia keluar menemui perempuan negeri itu untuk melihat bagaimana mereka berbicara, berpakaian, dan berperilaku. Tapi bukan untuk meniru mereka, namun dia keluar dan tidak kembali.
Jadi Anda ingin mengatakannya bahwa akhir yang tragis memiliki permulaan yang merupakan niat baik. Dia mengambil langkah pertama yang menyebabkan penurunan cepat. Itu sebabnya firman itu memperingatkannya, jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus yang berarti menjauh. Bahkan tidak mengambil 2 atau 3 langkah untuk menonton. Saudara Ayat, izinkan saya memberikan catatan praktis mengenai contoh yang Anda berikan tentang situs pornografi. Saya ingin memberi peringatan keras terhadap hal ini. Karena tragedi besar terbentuk setelah 30 detik pertama yang dihabiskan seorang pemuda menonton situs tersebut. 30 detik? Ya, yang sebenarnya terjadi adalah otak menghasilkan bahan kimia tertentu yang memungkinkan gambar melekat pada pikiran seseorang. Gambar-gambar itu terhubung dengan kenikmatan, jadi selama hidupnya atau untuk waktu lama sampai dia terbebas dari masalah ini, dalam hati dia mengingat gambar-gambar tersebut dan ada keinginan untuk kembali padanya. Mungkin saja dia berjanji pada dirinya sendiri dia tidak akan kembali melakukan hal ini, namun ada sesuatu dalam dirinya mendorongnya kembali pada mereka. Itu kenapa ini sangat berbahaya. Setelah beberapa saat, 30 detik itu tidak akan cukup baginya. Dia ingin menambah dosisnya. Yaitu 30 detik pertama adalah apa yang menariknya di seluruh jaringan ini. Ya. Jika saja bisa melarikan diri, itu mengapa Yusuf benar-benar sadar dan tidak menikmati 30 detik itu. Tepat. Yusuf tinggalkan pakaiannya kepada wanita itu, ini pakaianku ambillah karena hatiku tidak ada di sini. Memang. Saudara Moin, ayat 18 dan 19 mengatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ada 2 cara, masing-masing punya tujuan tertentu, jadi tolong beritahu saya tentang mereka. Di depan kita ada 2 jalan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang jahat mungkin dimulai ketika setan menipu orang dan memberi mereka gambaran sekilas tentang apa yang menarik mereka. Yang meyakinkan mereka bahwa itu ada jalan yang nyaman, jalan nafsu dan kesenangan. Meski demikian mereka tidak tahu bahwa mereka akan berjalan dalam kegelapan, yang pada akhirnya akan menuntun mereka menuju kegelapan abadi. Di tempat itu akan ada tangisan dan kertakan gigi. Adapun jalan orang percaya, jalan orang saleh, Tuhan merujuknya pada awalnya dan menggambarnya sebagai jalan yang sulit. Jalan ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang berkata, akulah jalan. Namun ketika orang percaya masuk dalam jalan itu, dia menemukan terang yang bersinar lebih terang. Saat dia mengambil satu langkah, dia mendapati bahwa Tuhan membimbingnya ke langkah baru. Semua itu terjadi seiring kita menjaga hukum dan perintah. Paulus berkata, Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Saya hanya akan menghubungkan antara bagian sebelumnya, bagian ini dan Mazmur pasal 1. Kita telah belajar bahwa orang beriman harus menghindari jalan orang jahat. Mazmur pasal 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kemudian juga diakhiri dengan 2 jalan. Ayat terakhir dalam Mazmur 1, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Inilah akhir dari jalan orang benar, Tuhan mengetahuinya. Ini berakhir dengan kemuliaan, adapun jalan orang fasik hanya membawa binasa. Saya ingin Tepat. katakan pada Silakan. mereka yang mencari kehendak Tuhan, terkadang kita berharap Tuhan memberitahu kita semua hal sekaligus, namun tidak. Saya akan katakan, berjalanlah bersama Tuhan. Dia akan terangi jalanmu selangkah demi selangkah, cahaya akan bersinar semakin terang, jadi jangan takut. Selama kamu berjalan, itulah kehendak Tuhan. Oke, kita akan rehat, kita akan kembali. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Bagaimana saya mengetahui kehendak Tuhan dan mengalaminya? Misal saya harus mengambil keputusan di mana saya bisa menemukan cahaya yang memandu saya untuk membuat keputusan itu, untuk pergi atau tidak, untuk berimigrasi atau tidak, menikahi gadis yang mana, untuk mendapatkan karir atau tidak. Bagaimana saya bisa tahu? Sementara saya tidak punya banyak cahaya. Setelah rehat, kita akan melanjutkan diskusi kita. Pemirsa, kita akan bertemu setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Saran saya untuk setiap pemirsa, Alkitab ini adalah kitab pribadi untuk Anda. Saat Anda mendengar dengan penuh perhatian pada mereka yang menjelaskannya, Anda punya hak untuk duduk di hadapan Tuhan dan meminta Dia mengajar, dan Dia akan melakukannya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa, kami telah kembali. Kita akan membahas pertanyaan penting bagaimana mengetahui kehendak Tuhan dan mengalaminya dalam hidup yang saya bergantung kepada cahaya ilahi yang diberikan secara bertahap. Saudara Esam, saya bertanya, bagaimana saya memperoleh manfaat dari terang ilahi untuk mengenal pikiran Tuhan? Pertama, yakinlah Tuhan ingin memberitahu Anda tentang kehendaknya. Selama Anda ingin mengetahuinya, Dia juga ingin memberitahu Anda. Itu adalah keinginan bersama.
Itu sebabnya saya tidak mencari sesuatu yang tidak akan saya temukan. Saya mencari sesuatu yang saya yakin Tuhan akan kabulkan. Dia ingin melakukannya. Dia sendiri berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan Benar. kepadamu sebelum aku bertanya Tepat. kepadanya. Tuhan juga punya prinsip semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dia menekankan bahwa ini adalah prinsip yang harus dipatuhi oleh anak-anakku untuk berjalan dengan rohku yang merupakan kehendak Tuhan. Poin kedua, untuk tahu pikiran seseorang saya harus punya hubungan yang baik dengannya. Masalahnya adalah dia mencari kehendak Tuhan. Seperti yang Anda tunjukkan sebelumnya ketika dia ingin bermigrasi atau menikah, dalam keadaan apa? Keputusan Satu, serius. keputusan sulit. Anda perhatikan, rasanya sulit mengenali kehendak Tuhan dalam situasi seperti itu. Seolah baru pertama mengenal seseorang, lalu berjumpa di pasar. Namun jika kita habiskan banyak waktu dengannya, Anda akan mengenali suaranya bahkan di antara ribuan suara. Itu sebabnya poin kedua ini sangat penting. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah 3 nasihat dalam kitab Roma 12 yang memberitahu kita tentang apa yang menjamin kita untuk tahu kehendak Tuhan. Yang pertama, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ketaatan mutlak kepada Tuhan. Sekalipun yang diminta bertentangan dengan keinginanku, aku siap mengorbankan keinginanku itu. Kedua, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Jangan hitung dengan cara yang dunia ini ajarkan. Terbaik, terkaya, termanis. Perhitungkan segalanya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan sebagai hal benar. Ketiga, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya pikiran yang hidup dari firman Tuhan. Seperti komputer yang diprogram dengan sangat baik. Setiap kali saya baca Alkitab misalnya. Mengapa Tuhan bersukacita atas Daud dalam situasi tertentu sementara marah pada situasi yang lainnya? Mengapa Tuhan menyukai Yusuf tetapi tidak menyukai Simson? Jadi pikiran saya terus berproses sehingga ketika tiba saatnya saya mengambil keputusan, saya bisa menemukan database. Saya dapat gunakan untuk membedakan apa yang Tuhan hargai dan apa yang sangat Tuhan benci. Saya Sempurna. menerapkan ide ini pada sebuah karakter yang Silakan. disebutkan dalam Alkitab, siapakah Abraham? Ketika Tuhan memanggil Abraham, dia tidak minta Tuhan untuk menunjukkan padanya tanah itu terlebih dahulu sebelum dia meninggalkan tanah tempat dia berada. Dengan demikian, dia dapat taat dan berjalan mengikuti Tuhan. Namun ketika Tuhan memanggilnya, Abraham langsung menurut tanpa tahu kemana dia harus pergi. Tidak Abraham mengenal orang yang memanggilnya. Dia percaya kepadanya, bersandar sepenuhnya kepadanya. Hasilnya seperti yang ditunjukkan oleh saudara Esam, ada pemisahan dari dunia, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Abraham berpisah dari orang-orang sekitarnya, dia orang asing dan pendatang di antara mereka. Ia mampu menikmati janji Tuhan meski tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Izinkan saya mengatakan, mengenali kehendak Tuhan tergantung pada persekutuan sebelum mengambil keputusan. Anda mengacu pada fakta bahwa kehendak Tuhan tak hanya menyangkut satu situasi yang saya putuskan, saya ingin tahu misalnya apakah pergi atau tidak. Sebab jika aku mempunyai persekutuan yang akrab dengan Tuhan dan mengenal suaranya, berkonsultasi dalam segala hal besar atau kecil, jadi dalam mengambil keputusan besar saya sudah tahu. Bukan tentang satu situasi saja dalam hidup, ini adalah mengalami kehendak Tuhan dalam hidupku. Saya ingin tekankan satu hal. Jika seseorang terjebak, menjalani hari-hari sulit jauh dari Tuhan, dia bisa berserah pada kasih karunia dan Tentu Tuhan saja. akan memberitahu Tentu saja. kehendaknya. Seperti Daud, Tentu saja. pernah jauh dari Tuhan selama berbulan-bulan. Daud berseru pada Tuhan dan ingin kembali, lalu terjadi bencana Ziklag. Lalu Tuhan menjawabnya. Ini kasus darurat. Ya, itu dan kasus darurat. Tentu Dalam kasus seperti darurat, itu. Anda harus percaya pada kasih karunia Tuhan. Tidak berarti menjalani kehidupan buruk dulu, lalu mencari Tuhan hanya karena keadaan darurat. Sempurna. Hadirin pasti punya pertanyaan, kita akan dengarkan pertanyaan mereka. Kita baru saja berbicara tentang mengenali kehendak Tuhan. Tapi ayat 26 mengatakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Saya memahami dari ayat ini bahwa saya mempunyai peran untuk dimainkan dalam mengenali kehendak Tuhan atau mengizinkannya digenapi dalam hidup saya. Apakah ini benar? Apakah yang dipahami Ehab benar atau perlu klarifikasi? Ayat-ayat tersebut menunjukkan bagi kita arti merenungkan jalan. Mulai dari ayat 20, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu pada ucapanku. Ayat 21, jangan semuanya itu menjauh dari matamu. Ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. 25, biarlah matamu memandang terus ke depan, jangan biarkan matamu terganggu. Semua menjelaskan hendaklah tetap semua jalanmu, namun jika kita ingin poin praktisnya, siapa yang menyatakan bahwa kehendak Tuhan tidak mencakup sesuatu yang harus saya lakukan? Setidaknya saya perlu informasi untuk mengetahui pilihan yang tersedia. Kalau tidak, bagaimana saya bisa berharap Tuhan menuntun saya kemana saya harus pergi? Benar. Saya harus tahu, saya harus mengetuk pintu, saya Tergantung harus pada bertanya. Dan melalui hal-hal ini, selain ketergantunganku padanya, Tuhan akan mencerahkan pikiranku dengan memberi jawaban yang benar. Kita mengatakan untuk berbuat sebaik-baiknya tidaklah salah. Salah total jika jauh dari Tuhan. Tepat. Mengejar sesuatu tidak salah. Mengejar tanpa Tuhan salah. Berpikir tidaklah salah, namun berpikir tanpa Tuhan, kemandirian dari Tuhan itu masalahnya. Sempurna. Saudara Muayin, apakah Anda punya komentar tentang ayat 23 yang adalah sangat penting? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan.
Apa yang bisa kita Hati pelajari? sebenarnya Saudara Esam menyebutkan 5 hal dalam diri seorang yang perlu untuk diurus, tapi dari hati mengalir mata air kehidupan, seolah dia ingin mengatakan bahwa kehidupan luar muncul dari hati. Misal jalan orang fasik, apa yang membuat seseorang terpuruk sedemikian rupa? Hati. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul, dan Tuhan menyebutkan 13 jenis kejahatan. Ditambahkannya, pikiran jahat inilah yang menajiskan seseorang. Namun ketika firman Tuhan dan perintah-perintahnya memenuhi hati kita, itu akan membersihkan kita dari hal-hal jahat yang keluar dari hati kita. Poin lainnya adalah bahwa saya akan memiliki hal positif yang dapat saya jalani. Mata air kehidupan seluruh hidupku. Tingkah lakuku, tindakanku, caraku berjalan, dan bahkan kata-kataku akanlah semua muncul di hatiku. Mazmur mengatakan hatiku meluap dengan kata-kata indah. Keseluruhan hidup yang kitab Amsal ceritakan kepada kita muncul dari hati. Jadi untuk memastikan bahwa musim semi itu baik, saya harus mengisinya dengan firman Tuhan. Sebagaimana hati adalah sumber kehidupan fisik bagi seluruh organ tubuh. Begitu pula dengan Sumber batin kehidupan seseorang rohani. bila disesuaikan dengan firman dan hikmat daripada Tuhan. Dari situlah muncul kehidupan rohani, kesehatan rohani, dan keteguhan rohani. Ini adalah pompa yang Tepat. menggerakkan segala sesuatu yang muncul dalam hidup kita. Tepat. Terima kasih, sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan dari para hadirin. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam hidupku, aku harus meluangkan lebih banyak waktu bersamanya. Aku perlu mendengarkan suaranya dan membiasakan diri dengannya. Aku perlu berkonsultasi dengannya dalam segala hal, baik kecil maupun besar. Dengan cara itu akan sangat mudah bagiku untuk mengenali kehendaknya. Sempurna. Jalan orang fasik dimulai dengan satu langkah, dalam 1 detik atau 1 batang rokok. Pada akhirnya karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Alangkah baiknya jika orang tua mempraktikkan kehidupannya, bukan sekedar memerintah anak-anaknya di mana mereka tidak dapat menemukan teladan yang baik pada orang tuanya. Saya mengagumi kenyataan bahwa Alkitab berfokus kepada hati. Dari situlah kehidupan muncul. Dengan demikian, di tengah-tengah budaya atau sementara kita masih membicarakan banyak hal yang lain, tampil dengan cara yang indah dari luar. Alkitab memberitahu kita bahwa hati adalah fondasinya. Dalam diri kita dan intinya. Daud memerintahkan Salomo untuk menepati firman Tuhan, bahkan sebelum dia memerintahkannya untuk membangun rumah bagi Tuhan. Untuk bisa hidup lurus, aku harus menyimpan firman Tuhan di dalam lubuk hatiku. Sempurna. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih hamba Tuhan. Kita akan lanjutkan diskusi ini mudah-mudahan di episode mendatang. النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد لقاك ماشية معايا كل عناية حد ما تيجي تاخدني سماك لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.